Menurut gue orang miskin sama orang tajir, sosial media doang yang bisa ngebuat dia bisa setara gitu, sederajat. Semua orang berhak untuk viral, orang miskin dan orang kaya. Jadi menurut gue UGC itu satu-satunya cara untuk gimana caranya produk itu bisa dikenal sama orang lewat konten. Kita kasih solusi. Ini anak kali ini nggak akan aman sih, asli. Lu nggak akan aman bro, sorry banget bro, sorry banget. Belakangan ini lu aman banget. Abis lu dirujak sama netizen. Gua setuju sama Chef Juna. Kenapa gitu? Lah, yang sakit anaknya. Lah urusannya apa, dia harus profesional lah. Tapi kan anak-anaknya dia. Lah emang nggak ada istrinya? Lah kan istrinya kita nggak tahu rumah tangga orang. Emang istrinya pasti di rumah. Maka tabayun dulu dong. Karena lu nggak tahu, lu tabayun sama chef orangnya itu seperti apa, misalnya apa segala macamnya. Apakah ada istrinya di rumah? Begitu nggak ada, aku tinggal sendirian, baru lu sikat. Ya, berarti Chef Juna juga harus tabayun dong. Harus tabayun juga dong, harus cari tahu emang di Indonesia semuanya ibu rumah tangga kan, nggak juga. Ya. Nanti kita akan bahas ya. Ini Irlan Stui Media. Punya lu kan? Bukan. Oh, lu karyawan. Staff. Tapi head of social media. Nggak usah ditajemin lagi. Iya ya, head. Oke, terus? Ya tapi karyawan biasa, bukan yang punya. Oh, tapi posisi gaji tinggi. Tajir melintir aja sih. Gitu. Iya, tajir melintir. Itu Stui kalau nggak ada lu nggak berkibar ya monetisasi medianya ya? Gue nggak tahu sih. Cuma kayaknya kalau dari segi TikTok, kalau dari segi khususnya TikTok ya, kayak iya. Kayak iya kalau TikTok ya. Oh gitu. Iya, karena kan udah gue banget gitu. Anda sombong sekali tumblernya. Bukan sombong ya. Emang. Enggak tumblernya. Aduh, ya udah gue minum dulu deh. Biar ini aja. Premier League. Sorry Arsenal poinnya 85. City 78. 22 tahun. Akhirnya menanti. Jadi enggak apa norak sedikit. Enggak apa-apa dong. Vincent juga seneng banget ya pasti. Vincent. Iya kan? Iya. Seneng banget ya. Derby lu siapa? Spurs jauh ya. Spurs sudah hampir degradasi. Iya benar. 17. Degradasi 17. Kurang dia. Oke. Kurang. Kita nggak fokus ke channel bola ya. Kita fokus ke diri Anda ya. Oke. Yang belakangan ini sempat rame banget karena lu nge-react omongannya Chef Juna. Ya. Yang mana memang Chef Juna, lu nonton aja di podcastnya Raditya Dika ya. Iya benar. Yaitu ngasih tahu bahwa ada karyawan yang tiba-tiba bisa dong hari H gitu, Chef izin, gue nggak masuk, anak gue panas gitu. Terus Chef Juna nggak setuju. Yes. Katanya ya kan yang sakit anak lu. Iya, sementara lu react. Yes. Lu bilangnya adalah chef, lu udahlah, lu nggak usah ngurusin kayak begituan, lu masak aja. Iya. Akhirnya lu dibully sama satu Indonesia. Iya, sama ya pendukungnya Chef Juna lah. Wih, pendukung Chef Juna. Enggak. Ya orang Indonesia lah. Oke. Sama Lesti lu juga nyari ribut. Iya, kalau itu kan kita udah tahu ya. Iya. El Rumi juga lu bilang nothing kan? Enggak gitu. Kok Gimana gitu? sih? Kok framing? Gimana? Enggak dong. Gimana? El Rumi, bukan gua sama El Rumi sama si Fajunya enggak apa-apa, ngefans aja gua. Cuma ya waktu itu gua masalahin aja kenapa lamaran disiarin aja sih. Karena gua pecinta televisi, Mas. Wah, gua sangat pecinta televisi. Gua nonton semua acara TV zaman dulu. Emang TV masih Dulu makanya zaman gua sekarang mati. Matinya karena apa? Ya karena itu. Karena sosial media juga mungkin. lu maksudnya nyindir gue ya ketika di tahun tersebut di Antv acara Facebookers live. Mas Antv? Ya nggak tahu, gue pikir lu nyindir gue karena gue sebagai hostnya lamarannya Jupe sama Gaston Castanyo. Aduh. Duit dulu. Sekarang juga duit kayaknya. Ya kan dulu gue butuh duit dan dulu. Iya, sekarang kayak feeling gue juga duit, cuma duitnya nggak sebanyak duit dulu waktu zaman Mas, nggak sebanyak sekarang aja. Antv kan? Antv. Antv udah tutup belum sih? Belum. Enggak. Oh belum ya, belum. Anda jangan belain begitu dong, Edit Anugrah. Mentang-mentang dulu produser di situ, langsung sekarang kenapa pindah ke Kasih Solusi? Oh karena belum tutup. Baik, tapi bos-bosnya juga sama gua. Iya. Selamat datang, selamat pagi ya. Kasih Solusi mungkin income-nya lebih besar mungkin. Enggak, lu jangan dibenturin kayak gitu. Kan dulu gue juga cari nafkah di situ. Gue pecinta lensa olahraga loh dulu di Antv. Iya. Gue dapet tuh program olahraga Planet Football ya. Lupa yang sama Astrid Tiar yang ngerekap jam 11 siang tuh live Piala Dunia.
apaan sih namanya, lupa gue. Itulah pokoknya ya. Jadi Piala Dunia. Iya. Abis itu kan highlightnya gue sama Astrid Tiar. Yes. Banyak bagus loh waktu itu, zaman Pak Bagus, Dudi. bagus. Pak Dudi apa Bu Herti Purba ya? Pak Dudi ya. Terbaik ATV. Nah, tapi anyway gini, gue kenapa bahas kemana-mana, bukan kemana-mana sebetulnya, tapi karena bahas mengenai industri cuannya monetisasi bisnis media. Oke. Karena kasih solusi kan ngomongin cuan, ngomongin dunia usaha, ekonomi mikro, ekonomi kreatif kan Ya. gitu. Makanya gue ngundang lu karena memang lu adalah tolak ukur KOL Indonesia. Nggak gitu. Ya kan, karena lu viral di mana-mana. Gue nggak tahu lu agensi apa media, gue pengen kupas sih sebenarnya. Iya. Oke. Terus teman-teman juga sekarang kan fenomenal, kemarin juga pengen belajar gimana caranya bangun homeless media. Oke. Apakah UGC atau user generated content tuh masih oke apa enggak? Oke. Bisnis KOL atau key opinion leader juga masih seksi apa enggak setelah digempur sama afiliator. Oke. Brand nih kayak Sanga-Sanga misalnya nih, dulunya kutus-kutus nih, dia kan rebranding jadi kayak Sanga-Sanga. Iya. Sanga-Sanga ngapain gua ngendorse? Misal, bisa jadi kan dia langsung lewat afiliator. Iya. Udah jadi nggak kena potongan banyak, marginnya lebar. Iya. Nah, makanya gue pengen kupas aja sih, banyak yang pengen tahu juga. Pak Kodari juga penasaran soalnya. Kodari kan kemarin ngomong katanya bermitra dengan homeless media. Oke. Kata berita-berita. Oh. Ya kan? Ya, gue pengen tahu sebenarnya lu backgroundnya apa sih, bro? Background gua. Iya. Ya gua kuliah di broadcast. Di Broadcast di Interstudi, ada di Stikom Interstudi. tahu depan Polres. Polres. Ini tahu loh. Iya, bro. Gue heavy loh. Ada yang tahu. Sama dulu, bro. Gila. Derry yang udah berkibar sebelum eranya Blok M zaman sekarang tuh hype dari tahun 2006, 2007, 2008 di Jaksel. Oke. SMA 82, Bos. Patra 82. Sebangku sama Aca Setpriasa. Oh iya, 2000 berapa? 7. Sama Dito. Yes. Dito mana ya? Dito Percussion. Dito Percussion 2008. Oh, bawahan lu setahun. Iya. Oke. Gue 2006 nggak naik 2007. Tapi alasan sama nyokap gue kan pas mah dulu gue kecepatan pas TK. Angkatan gue 2006 itu 1988. Oke. Gue 1989. Oh iya. Jadi gue alasannya sama nyokap, gue berkelit. Gue lupa kalau orang tua udah lahir duluan kan. Iya, Nah, gue iya. udah gak usah ngeles gitu. Oke. Jadi anak, 2007. anak 82. Lu anak mana? Gue anak Cendrawasih 1, Fatmawati. Censi. Censi 1. Censi yang suka ngejagain gue di Fatmawati Oh, kalau di iya. bis 69. Oh iya. 69. Tapi baik sih. 79. 79. 79 Lebak Bulus. 69 Ciledug ya. Iya. Iya. Oh, Censi. Censi Angkatan gua. berapa? 2013. Angkatan adik gue gak ya? Adik Gue lahir 94 Desember. gue 93. Oh, bawa atasan gue setahun. 2012 berarti. Dia 2012. Iya. Patra juga. Patra juga. Dari Texas. Dari 46 Dari 46. Wih, pindah. ngomong 46-nya Texas loh. Lah bro, Gila. zaman belum ada di pos blok, M blok. Oke. Ya ampun. Udah Mas Derry ya pokoknya. Sungkem itu, Gultik dan sekitarnya sama gue. Asik. Patra. Anak-anak sekarang taunya Wapres kan Gibran kan? Iya. Wapres gue Mbak Surip. Mas Wes, Mbak Surip nongkrong di warung apresiasi bro, maksudnya. Wapres Bulungan. Iya, bukan Wapres wakil presiden. Oh. Kita tokonya dulunya kan Wapres itu kan warung apresiasi di Bulungan. Iya Bro, tahu Belkan. gue. Anak, aduh bro. Anak-anak. Dan sekarang banyak yang nggak tahu kalau Warpat Puncak itu punya Patra tuh banyak yang nggak tahu loh. Iya betul. Banyak yang nggak tahu. Padahal Ada Warpat nama gue tuh. Iya kan? Iya. Padahal Warpat Puncak itu yang hakiin anak Iya, Patra 82. Betul. Itu angkatan, maaf kalau gue salah ya, Iya. maaf para senior di atas gue berapa tahun gitu. Iya, benar. Iya kan, tapi gue lupa, maaf angkatan berapanya. Itu gue kalau cabut, jangan dicontoh ya. Iya. Cabut SMA itu ke Warpat, warung Patra di Puncak. deket Puncak Pas Iya, tuh. Puncak Pas itu iya benar. Ada nama gue bro. Iya, itu semua sekarang semua sekolah namanya ada, tapi udah nggak ada ya? Udah dibongkar ya? Oh nggak tahu gue, emang ya? Nggak tahu deh. Berani-beraninya nggak izin gue. Asik. Anak Censi. Berarti Wartam. Iya, warning lah. Kan gue nggak naik dari 2006. Oh iya, dua-duanya. Dua-duanya gue dapet veteran. Nah, jadi lu di situ di ngomong Interstudi apa Interstudi. Karena kan nggak pakai Y. Nggak pakai Y. Ya betul. Pakai I. Hampir masuk gue tuh ke Interstudi tuh. Waktu itu pilihannya gue ngejar Vkom kan, Yes. UI gue nggak dapet, nggak lolos, IKJ gue nggak boleh menyokap, wajar bro, nyokap Iya, di BI ya, maksudnya kan. Oh tajir lu dari kecil ya mas? Oh iya, enggak. BI. Bukan, maksudnya kan Udah lah bangga aja jadi orang tajir. Nggak apa-apa. nggak, gue ntar nggak dapet kayak story kayak dari nol gitu. Nggak, udah nggak perlu lah orang-orang. Nggak perlu. Kebanyakan yang nonton orang miskin melintir juga lah. Woi, Iya. ntar gue diomelin sama Theo Derek. Iya.
Iya apa itu kan privilege. Tapi gue suka konten-kontennya dia. Ya. Jadi 2013 lu lulus masuk Interstudi. Interstudi. Terus Oh enggak, 2015 gue masuk. Gue gap year. kenapa? Ya sempat masuk ke kampus lain, terus gue cuma setahun gue cabut. Karena ada satu masalah lah. Bukan guanya ya, tapi kampusnya. kampusnya ada lah. bermasalah. Ya waktu itu ada masalah. Ya sekarang kampusnya tetap running. Kampus apa? Aduh. UNAS. Universitas Nasional bermasalah. Iya, waktu Pas itu era lu, kata lu. bukan, kok gitu. Maksudnya waktu itu kan sempat yang ada penggerebekan di dalam kantin, tau nggak? Nggak tahu gue. Ada kan? Emang iya. Iya, ada waktu itu tahun 2014-an. Nah, habis itu gue gue milih untuk udah pindah aja gitu ke Interstudi. Oh, karena menurut lu kayak ini khawatirnya malah Iya, merusak. Iya, Hmm. ijazah gitu takutnya kan kita nggak ada yang tahu. Dan gue Oke. sukanya yang broadcast, Mas. Iya, gue suka yang broadcast. Gini gue lu nggak apa ya? Gua lu aja, Oke. orang kita cuma beda berapa tahun. 4, 5 lah. Iyalah. Ya karena gue sukanya broadcast emang. Jadi ya udahlah gue broadcast aja. Tapi pengen mercu sama Interstudi kan. Tapi mercu jauh. Jadi gue Interstudi gitu. Terus bisa akhirnya sekarang konten jadi KOL atau jadi orang-orang media gitu. Ya kalau media sebenarnya kalau pertama gue di agency, Mas. Sebelum di Stui ini di agency. Tapi di agency TikToknya juga udah naik. Oke. Makanya gue di hijack sama Yus ini. Oh, memang bajak karyawan aja udah begitu. Ya bukan bajak lah. Ya ngambil aja ya ngambil. Apa itu agensi Yang- sebelumnya? Ada namanya Hunian. Ya Hunian gitu. Emang gue udah bikin TikTok di situ, bikin POV udah naik, makanya terus gue pindah. Gue boleh tebak gak sih strategi yang lu pakai itu kan memang gaya-gayanya memang satu personal brand udah pasti. Ya. Dan yang kedua emang lu udah pikirin buat monetize dapetin duitnya dengan gue punya istilah demand creation ya bro ya, nge-create demand. Jadi demand itu kan lagi pada nyebar nih. Ya. Demandnya Cleo, demandnya Sanga-Sanga Iya. gitu ya. Demandnya ini kopi apa nih? Kopi lorong Ya. sebelah tuh ya kan. Ini pada nyebar dengan bikin sesuatu apapun itu ngelenong lah kalau bahasa gue. Iya. Akhirnya pada ngumpul, Ya. ya kan. Nah atensi kalau istilahnya anak Gen Z sekarang yang pada ngefans sama Timothy Ronald kan game of attention gitu ya. Kasih narasi sesuatu akhirnya pada nengok, Ya. pada ngumpul gitu. Ya. Dan maksud gue kan, lu kan ada kebutuhan untuk nge-closingin klien kan di agensi kan. Pasti kan makan lu bikin konten. Awal Enggak. enggak. Terus gimana? Awal enggak karena sebenarnya perusahaan Stui Media itu di awal tuh kita distributor brand-brand beauty. Nah, si bos gue ini dia memang nge-hire gue untuk bikin TikTok supaya rame, tapi bukan untuk monetize, tapi lebih ke untuk bisa supaya orang brand yang dari luar negeri itu percaya kalau dia masuk ke lewat kita. Karena kita punya TikTok yang gede. Awal gitu, supaya karena kita setiap ada exhibition beauty kita datang ke luar negeri. Iya, datang ke luar negeri untuk pitching brand. Kayak Roketindo ya? Ya semisal sejenis lah. Roketindo kan juga gitu bukan sih? Apa dia dari Iya sama. Apa dari luar? Enggak sama. Berarti Sama setahu gue sama ya. lu kompetitor. Kompetitor abis mana nih Roketindo. Enggak. Iya, by the way nama perusahaan yang beauty gue itu Go by Beauty ya. Go by Beauty. Jadi PT gue ini ada dua perusahaan, yaitu Stui Media sama Go by Beauty. Gitu. Ada 3 sih sama Stui Indonesia. Stui Indonesia itu yang masukin brand, Go by Beauty yang jualin. Coba dong, lu kasih tahu ke teman-teman semua. Kan tugasnya kan kasih solusi ini pengen nge-upgrade, Yes. eskalasi atau self improvement buat teman-teman, apalagi di era zaman sekarang tuh udah digitalisasi. Ini peperangannya luar biasa gitu ya. Benar. Baik perang beneran Iran Amerika atau perang di udara gitu ya, digital marketing apa segala macam. Gimana caranya teman-teman melek gitu loh tentang monetize dirinya, nggak melulu mungkin dari karyawan. Kan ada 2 yang gue lihat ya. Ada yang transaksional banget, yang penting gue digaji. Ada juga yang emosional banget gitu. Jadi gue ada tujuan untuk ngebangunin perusahaan dan seterusnya. Meskipun dua-duanya nggak salah. Dia kerja untuk butuh duit, ya hak dia juga. Kan? Nah maksud gue gimana caranya lu punya pikiran seperti itu. Jadi teman-teman di luar sana juga yang dia tetap menjadi karyawan. Kayak lu kan berarti kan sekarang frame-nya ini kan karyawan nih. Iya.
Iya kan, gue ngundang bukan biasanya gue ngundang ya owner atau founder, tapi yang sekarang gue undang adalah karyawan tapi rasa owner gitu. Iya. Nah itu seperti apa? Dorongan dari bos lu dipaksa atau Enggak. memang itu ide lu sendiri untuk gue muncul ya bos gitu? Enggak. Gue tuh sebenarnya tipe orangnya yang ini Mas, yang pertama. Jadi gue pengen kerja di gaji gede aja. Awalnya. Oh gitu Dan ya. TikTok gue gak jalan, TikTok pribadi gue dulu. Karena gue gak pede di depan kamera dan lain-lain gitu. Tapi di agensi yang sebelumnya gue itu gue bikin ternyata rame. Nah di situ gue sadar kalau ternyata konten POV ini cocok sama muka gue nih. Gitu. Akhirnya gue happy lah. Akhirnya gue udah mulai terbiasa. Asik ya ternyata kalau dikenal orang gitu, di jalan ada yang kenalin gitu. Gue happy. Tapi pas sudah di agensi itu gue pindah kan ke Studio Media. Nah di Studio Media ini sebenarnya baru gue sadar kalau UGC itu penting banget. Kenapa? Gitu. Karena brand itu di Indonesia banyak banget. Banyak banget. Lo harus pintar-pintaran sebenarnya untuk gimana caranya brand lo ini bisa laku. Oke. Gitu. Jadi menurut gue dengan cara lu bilang produk lu bagus itu nggak cukup untuk dibuat produk lu kejual. Nah ini gue suka nih. Gitu. Jadi di satu sisi gimana caranya tanpa modal yang besar, tapi lu bisa brand lu ketahuan sama orang. Itu lewat mana? Sosial media. Karena kan For You page atau FYP atau Reels viral itu kan sebenarnya sesuatu yang sebenarnya semua orang bisa ada kesempatan untuk viral kan. Gitu. Jadi menurut gue orang miskin sama orang tajir itu ada sosial media doang yang bisa ngebuat dia bisa setara gitu, sederajat. Iya. Gitu kan, nggak ada. Karena kalau lu ya semuanya beda lah, orang miskin sama orang kaya kan beda gitu, terbedain. Tapi kalau sosial media kan semua orang berhak untuk viral, orang miskin dan orang kaya. Jadi menurut gue itu apa namanya, UGC itu satu-satunya cara untuk gimana caranya produk itu bisa dikenal sama orang gitu lewat konten. Menurut gue UGC penting banget. Tapi ada yang bilang sekarang katanya UGC udah nggak ngefek lagi. Kata siapa? Karena terlalu top of funnel atau terlalu lebar, terlalu cold market kalau bahasa di marketing ya. Karena UGC yang viral itu susah Mas. Makanya itu mungkin statement dari orang yang UGC gagal kali. Oh oke. Meskipun dia tipis-tipis doang gitu, ngeluarin Cleo-nya. Tahu sih? Iya kan? Iya. Kan pasti kan ada yang ternak akun kan. Iya. Gue pelajari juga tuh, ada yang dia memang bangun dari awal. Iya. Drama-drama lah, abang sama adek lah. Iya gak sih? Iya. Kayak suami istri lah, terlepas nggak tahu dia suami beneran apa enggak gitu ya. Ya lu pasti tahu lah. Iya. Tinggal di kosan lah. Iya. Iya kan? Iya. Kayak kerja orang kantoran yang nyari kos-kosan lah. Tapi ujung-ujungnya ntar dia ngantongin atau ngeluarin dari tote bag-nya Cleo gitu. Itu tuh ngefek ya ke Cleo-nya? Itu gini, itu ngefek dari segi engagement, dari segi produk lu dikenal sama orang. Itu ngefek. Tapi untuk penjualan belum tentu. Nah, makanya orang brand sama agency jangan males. Ketika lu memang bayar orang untuk UGC dan itu udah engagement, lu jangan diem aja. Lu manfaatin untuk jualan. Gitu. Jadi ada 2 step menurut gua, yaitu lu buat pertama produk lu dikenal sama orang, which is diomongin atau orang tahu. Abis itu tugasnya brand gimana caranya orang yang tahu itu beli. Oh itu brandnya justru? Brandnya, gue gak tau brand dan agency kan, kita ada yang brand dan punya agency, ada yang gak juga, ada in-house kan. Ya intinya brand lah, itu brandnya harus paham ketika udah viral gimana caranya itu bisa kebeli sama orang. Ke brand bayar Anda kok lepas tanggung jawab gitu, gak bantu convert to sales? Siapa? Brandnya kan lewat agency atau mungkin langsung ke lu. Makanya gue gak ada KPI untuk sales. Karena menurut gue tugas dari kita tuh bukan untuk bikin produk laku. Jadi lu lepas tangan. Gue bikin produk lo diomongin atau ditonton banyak orang atau didengar banyak orang, gue bisa. Tapi itu sah di mata brand. Sah lah. Ini beredukasinya nyampe dulu nih, literasinya biar ngerti nih. Sah lah. Itu yang harus sebenarnya orang brand sama agency itu tahu gitu. Kalau lu bayar KOL itu jangan untuk sales. Lu bayar KOL itu buat produk lo itu dikenal sama orang. Misalkan gue ini Cleo nih. Misalkan Cleo. Gue jadi agensinya misalkan. Gue bukan agensi ya, tapi gue jadi agensinya. Oke, di awal gue pengen minta, gue sebagai agensi minta budget sama Cleo untuk supaya produk lu atau orang tahu nih, banyak tahu nih. Atau orang ngelihat produk lu. Ya itu lewat KOL itu. Lewat KOL itu. Tapi abis itu lu harus udah ke depannya, ketika udah viral lu harus tahu gimana caranya nih produk bagus. Entah itu lewat KOL juga, tapi SOW-nya dibedain, Mas. Jadi pertama misalkan gue nih. Misalkan gue bilang, Cleo, inilah apa namanya, air mineral orang tajir melintir gitu. Nggak ada yang setajir ini, Cleo doang. Misalkan gue gitu. Oke.
Biasanya kalau gue bikin konten kayak gitu biru tuh mas di komen. Biru, jadi diklik banyak orang. Biasanya kayak gitu. Oke, diklik nih banyak orang nih. Anjir, aduh gue gara-gara abang aman banget jadi tahu nih brand ini. Iya. Itu banyak pasti di konten gue. Heeh. Nah, gimana caranya orang yang tahu ini abis itu beli kan? Iya. Nah, beli misalkan si agensi ini nge-hire gue lagi. Gue nge-hire lu deh, tapi lu fokus untuk kualitas ini lu ya. Oke. Beda. Atau langsung jadi afiliator aja deh, langsung Wah, convert tuh keranjang kuning gitu. Gak bisa. Orang Enggak. belum kenal produk lu kok. Orang kan baru denger, belum kenal. Kayak orang deketin pacar aja mas. Denger dulu, lihat dulu cakep dulu, kenalan dulu. Karena lu baru tembak kan. Tapi ada nggak brand Stepnya sama. yang memang bukan egois ya, itu hak dia juga ya, kayak ya pokoknya target gua adalah sales, ya lu atur lah. Ada. Tapi di situ biasanya kalau Stui Media kita kayak kalau itu kita nggak bisa. Lu ada KPI sales gue nggak bisa. Atau Tapi lu kalau gandeng. tapi kalau KPI viewers gue bisa. Oke, atau lu gandeng afiliator. Lu lempar lagi ngesap. Itu bukan tugas gue. Atau perusahaan lu memang ada layanan itu? Nggak ada. Enggak, misalnya kalau dibuat bisa-bisa aja. Bisa aja. Lu gandeng beberapa Bisa saja. komunitas afiliator. Tapi Stay Media itu karena kita basic kayak media ya mas ya. Kita nggak mau pusing aja sih. Lu mau nge-hire gue untuk produk lu dikenal banyak orang gue bisa. Ya, tapi kalau untuk gue mikirin penjualan lu gue enggak. Jadi itu tugas lu untuk gimana caranya ketika gue udah viral lewat Stay Media, lu gimana bisa ngejual produk itu. Dan itu semua brand tahu. Tahu lah. Nah ini harus difahamin dulu nih. Soalnya kan gue ngambil angle yang dari sisi si pelakunya deh, si kreatornya, atau si KOL-nya. Dia takutnya kan terbebani bahwa ini kalau nggak banyak sales, gue takutnya nggak repeat order nih. Atau dia terlalu bluffing gitu loh. Oh tenang, nanti convert to sales begini, karena memang takutnya dia nggak dipercaya sama si brand. Padahal sementara brand juga tahu tentang adanya awareness sama acquisition, kalau gue bilangnya begitu ya. Enggak, tapi brand itu jarang banget ada yang mas ini gimana nih penjualan nggak pernah sih. Nggak pernah. Itu ada manajer gue kayak nggak pernah. Jadi malah fokusnya lebih kayak gini, mas ini kenapa viewsnya nggak sebanyak sama konten-konten yang lainnya gitu ya. Jadi mereka harusnya sih ya udah paham kalau emang goalsnya mereka ke views dan engagement, bukan ke sales. Karena kita nggak mau tahu salesnya itu berapa kejual gitu. Dari obrolan brainstorm juga nggak ada ngomongin sales. Target KPI itu nggak ada. Gue nggak tahu ya yang lain ya. Kalau gue nggak ada, gue nggak tahu KOL yang lain. Gue nggak ada, dan kalaupun ada gue nggak bakal mau. Karena gue udah stres mikirin konten, udah stres mikirin views. Gue nggak mau stres mikirin produk lu yang kejual berapa. Stres. Iya. Terus cara ngasih tau ke brand gimana? Ketika dia mindsetnya masih konvensional. Kayak contoh, ini kan gaya-gaya sekarang. Kalau gue bisa ambil kesimpulan adalah gayanya, justru yang gue suka sekarang. Kayak smooth, UGC, mengedepankan value, bukan nge-review produk kayak ini air terbuat dari ini gitu-gitu ya. Tapi sementara ada brand yang memang masih tanda kutip kolot. Banyak. Nah itu lu gimana cara edukasinya? Kayak tiba-tiba mas langsung dijembrengin dong di depan gitu. Oh banyak. Tahu kan maksud gue? Banyak. Jangan ditipis-tipis doang dong. Jangan coba dinongolin dari tote bagnya, tasnya dong. Tapi langsung dari awal udah dipegang, udah begini gitu. Banyak banget. Terus gimana cara ngasih taunya? Gue selalu bilang kayak, oke gue bisa. Karena mau gimana pun mereka klien ya. Oke gue bisa gitu. Tapi ini mempengaruhi ke views. Gimana lu, nggak masalah nggak gitu. Jangan ketika gue udah nurutin apa yang lu mau dan kita udah kasih tahu konsekuensinya apa, lu udah setuju, tiba-tiba lu komplain, viewsnya turun gitu. Kita selalu bilang kayak gitu. Kita selalu nggak bisa mas kalau misalkan kalau terlalu begini kita nggak bisa sih, karena bukan kita banget gitu. Karena mas unique selling point dari Stui Media nih ya, Stui Media alhamdulillahnya itu produk yang gue sebut itu pasti biru. Biru tuh maksudnya yang muncul di TikTok di atas pasti, buat iklik. Pasti. Makanya sekarang penonton gua itu udah di masa itu udah jadi budaya di penonton gua. Jadi kayak ketika gua nyebutin pindah biru kan, birunya itu keklik itu kelempar ke KOL lain yang lagi bahas produknya sama. Itu udah secara udah organik. Itu semuanya kayak oke, udah kesini kan gara-gara Abang Aman banget pindah ya. Oke, udah tahu produknya kan pindah ya. Udah ke situ sekarang. Hampir setiap konten gua. Loyalis kuat. Iya, jadi udah kayak guys, udah kan, yuk pulang balik gitu. Jadi banyak banget KOL yang ujung-ujungnya, ini kenapa sih konten gue 2 tahun yang lalu rame lagi, setahun yang lalu rame lagi. Kok jadi konten yang udah lama Oke. kebangkit lagi. Coba mungkin bisa
Gue ngebahas soal yang Yang ini mana? deh, yang baru nih, yang baru yang 605 nih kemarin. Itu. Oke, itu ada biru-birunya. Kalau dari ini Kalau kayak di nggak ada PC, deh. di PC Iya, kayak- kalau di PC nggak ada. kayaknya nggak ada di web Kalau ya. kalau di HP itu pasti langsung ada. Ini gue lagi bahas HP, salah satu merek HP. Oke. Ada, gue belum Sebut nggak? aja. Red Magic. Apa? Red Magic. Red Magic itu Karena- Redmi ya? Bukan, Red Magic ada. Jadi kayak di ini tuh gue ngebandingin, gue kan selalu kalau ngebandingin ya, brand yang agak murah sama mahal. Nah, itu tuh ini tuh yang naik tuh Red Magic, ya itu yang mahalnya. Jadi gue bilang kayak cewek gue, ini mantan gue ketemu mantan gue interview terus gue kayak, lu miskin kan dulu gitu. Lu inget gak dulu gue beliin HP, gue bilang gitu. Oke. Mahal, gue bilang gitu. Terus mantannya bilang, iya HP apa sih yang kamu beliin, aku lupa deh. Ada, gue sebut brand Poco. Iya. Poco murah padahal 1,7. Poco mahal aman banget gitu. Sedangkan cowok lu sekarang bisa beliin gak? Beliin. Ternyata namanya Red Magic, itu yang harga 30 juta, 40 juta. Ini Red Magic kan langsung naik. Nah, Red Magic kayak ini langsung tiba-tiba akunnya rame gitu. Aduh, kesini gara-gara Bang Aman banget. Gila, harganya mahal banget gitu. Gila. Jadi bisa sampai 50-60 komen tuh dari luar tiba-tiba. Dari penonton gua gitu. Itu hampir. Jadi gue kayak bisa akan bikin garansi itu akan biru. Itu bisa gitu. Karena setiap apa yang gue sebut orang tuh kepo. Nah, kayak gitu. Nah, Iya tahu. nah Red jadi, Magic. Oke. Iya kan memang konsep lu kan banding-bandingin begitu, Bro. Iya. Lu punchline di ujungnya adalah ternyata lu tuh jomplang. Iya. Ya kan? Iya. Kan gua nganalisa lah konten-konten lu. Dapat punchline dapat Iya. banget langsung. Ya elah Iya. langsung gitu kan. bahkan Nah, orang lo langsung gitu. ya, bahkan orang-orang tuh nggak tahu kalau itu endorse apa bukan. Tahu. Karena setiap gue nyebutin Oke. brand. Nah, ini menarik ya. Agak sedikit teknis. Berarti yang konten yang tadi, coba balik ke thumbnail nih. Konten yang tadi lu ditunggangin sama Red Magic? Ditunggangin sama Poco? Enggak. Lah, Enggak. duit lu dari mana? Nggak ada duit. Pancingan. Biar mereka Notice. Karena kan kita bisa make it something. Kalau dia udah ngerasa viral lewat gua. Iya. Iya. Tim AE lo yang maju langsung. Iyalah. Ke Entah itu tema atau dari mereka tiba-tiba langsung hubungin aja atau komen di sini. Kan banyak juga tiba-tiba komen brand langsung, aduh Bang Aman banget gitu. terus manajer lu langsung follow up. Enggak, dia yang DM. Kayak Ladislau juga gitu ya. Banyak teman-teman ini siapa? Juju makan lur. Kan kadang senggol-senggol. Iya kan? Itu memang kelakuan kami. Kelakuan kami guys, kelakuan dia. Iya. Oh, oke. Jadi memang akhirnya terkonvert kemana? Ke endorse Enggak, ke siapa? Ininya. ke PIC gua. Bukan. Brandnya. Akhirnya kecolek yang ngambil Poco atau Red Magic. Oh ini kan Iya. baru kemarin, belum. Enggak. Umumnya deh. Biasanya. Eh. Nah, menariknya gini. Gue tuh selalu nyebutin 2 brand kan. Hmm. Kita tuh nggak tahu 2 brand itu yang naik tuh yang mana. Kadang gantian tapi kadang di hari ini yang naik yang biru ini, Oke. besoknya yang ini. Jadi dulu naik kadang. Eh. Nah, ya gue sih tergantung si brand. Biasanya sih brand yang murah malah yang Notice. yang ujungnya kerja Yang sama. hubungin. Kenapa? Karena mungkin mereka kayak lu ngatain brand gue murah, sini lu gue bayar deh, lu promosin brand gue. Mungkin gitu kali bahasanya. Atau yang mahal kan nggak sesuai dengan audiens lu kali. Bener. Dan yang mahal itu biasanya kan brand dari luar. Iya, jadi dia Which nggak. is, Ngapain iya. gue main konten-konten UGC Iya. gitu ya? Itu iya. Berarti bentar lagi target lu Poco. Apa? Target lu berarti Poco. Ayo dong, ini kupas-kupas tuntas teknis dikasih solusi bro. Ya, ini media untuk monetisasi bro. Pokok boleh, pokok kalau mau masuk. Oh gitu ya? Ya karena kemarin ada salah satu brand HP juga yang udah masuk ke kita. Ya itu. Boleh sebut gak sih? Lah, Enggak usah dari gua ini aja, kan kan channel bahas brand. Gue jadi udah Iya, komit iya. dari awal, udah tahu konsekuensinya bahwa. Vivo. Oh. Vivo dulu gue bilang Vivo itu HP orang miskin melintir, gue bilang. Which is bener. Tapi iya lagi. Nggak boleh, gue harus sepakat. Enggak bro, kata siapa bro? Which is bener. Tapi abis itu Vivo tiba-tiba ngebayar gue, pak, lu gue jadiin talent deh gitu. Tapi iya si Vivo yang IG story-nya patah-patah kan? Enggak, sekarang Vivo bagus tau. Emang iya. Ya lah. Dasar lo, Enggak, uang mulut lo disumpah sama uang Enggak. aja lo. Tapi sumpah Vivo itu ternyata gue baru tahu gara-gara gue kenal sama orang Vivonya, banyak yang bagus banget, yang mahal. Bukan Vivo yang Harga 20 juta ke atas Mas Vivo. enggak ada. Yang 1,7 Lu gitu cek, kan, Lu 2, cek ada. Jadi Emang waktu gue iya? waktu gue dia kerja sama gue itu Vivo itu ngeluarin brand
yang jenisnya itu harganya 20 juta ke atas. Enggak, lu udah di tap udah lah bro, ngomong sama gue, lu udah di tap sama Searching dia. Beneran. Nggak, Vivo kan, dengan segala hormat ya, Vivo kan. Vivo, gue suka balik-balik deh, Vivo, OVO nggak deh. Vivo, Oppo. Iya, Vivo yang biru kan? Vivo yang biru. Agnesmo kan? Aduh, nggak tahu lagi gua. Agnesmo bukan sih? Nggak tahu lagi gua. Vivo ya pernah kayak iklannya ya. Iya. Bukan yang kayak 2 juta gitu-gitu. Iya, ada yang 2 juta. Memang mindset kita Vivo segitu kan. Iya. Tapi ternyata dia ngeluarin produk yang lebih mahal, which is di atas 20 juta. Yang kameranya tuh bisa di zoom 20 kali. Masa sih? 20 kali, 10 kali sih. Ini lagi nyolek apa 10 enggak kali. sih? Ini Beneran. Emang beneran. iya? Beneran. 20 juta? Iya, 20 juta ke atas harganya. Gila, gue ketinggalan banget ya. Coba iPhone itu bro, yang 20 harga jutaan. 20 juta ada. Samsung deh, gue tahu. Kalau Samsung gue tahu, yang 20 jutaan. Vivo 20 jutaan tuh ada. 14 juta bro. Ya, 16 juta. Ya waktu zaman gua udah 20-an. Tapi gue jujur gue maaf ya guys, saya nggak, gue taunya 18 kayak juta. oh ada ya? Ada. Vivo, bro. Nggak, Samsung gue tahu kayak Oh, Samsung, Ultra, iya. tahu nggak lo? Iya, Salto Ultra, iya yang kayak gitu-gitu. Iya. Tapi tetap sama aja kan? Oh, Patah-patah gitu. Oh, enggak lagi. Patah-patah IG-nya gitu kayak Oh. IG burik gitu Enggak, ini kameranya. sumpah nih gue nggak diinin Vivo ya, tapi kalau mau kerja sama boleh gitu. Cuma yang itu oke banget, sumpah oke banget. Gue nggak bohong, oke banget. Gue ngeliat ada uang-uang yang menyumpal mulut lo. Enggak. Gue tuh Ada ini. ketawa, nggak ada percaya bro. Gue tuh ini. Nggak, gue gak ada masalah sama Vivo ya. Gue gak ada urusannya. Bukan gue gue ngeliat lo tuh karena lu pasti udah KOL bro. Udah enggak, gue udah kerja sama Vivo. Oh, udah enggak? Udah enggak, sumpah gue udah enggak kerja sama gitu. Makanya kalau mau lanjut boleh gitu. Cuma enggak, gue udah enggak, sama sekali udah enggak, sumpah. Udah enggak. Tapi gini, IG story yang gak patah-patah, selain iPhone, lu bisa garansiin apa? Apa? IG story Iya. yang gak patah-patah, Iya. mau story kayak mau apalah, Iya, story iya. dulu deh yang paling simpel dulu deh. Iya. Lu bisa garansiin apa selain iPhone? Coba, brand apa? Vivo yang mahal ini. Yang mahal ya, yang murah kan gue belum pernah make. Samsung patah-patah kan? Samsung yang flip enggak lagi. Yang flip ya, HP lu apa itu? iPhone lah. Katanya Vivo. Gini loh. Bagus kan bukan berarti Lu pakai. iya. Gue kan tajir sama dengan Apple. Itu iya, nggak ada yang bisa ini orang tajir ya kalau udah ngelihat iPhone ya udah nih orang ada nih gitu kan. Tapi Android tuh ada yang nggak patah-patah ya berarti ya? Ada. Teman gue banyak tahu. Pasti teman kalian juga banyak kan yang anti pakai iPhone, pakai Android tapi orang kaya sebenarnya. Ada. Gue tahu cindo-cindo konglo gitu. Iya, yang itu iya. yang flip biasanya kan. Iya, tapi teman gue yang pribumi juga juga ada ya kayak gitu. Yang males untuk belajar dari awal gitu. Oke. Banyak. Coba kalau Vivo misalnya mau berani buktikan, saya masih nggak percaya yang 20 jutaan. Nah itu Bawa coba. ke sini. Coba di IG-nya ada kok yang jadi muka gue dimasukin ke IG-nya. Itu kameranya bagus banget, Mas. Dan dia bisa bikin film pakai kameranya. Oh, pakai AI. Iya. Ah, enggak dong. Sumpah lu anti banget Vivo ya? Bukan. Kok gue Bukan. Coba, ke bawah. Stigma, bro. Gue nggak ada masalah sama Ke Vivo. bawah terus ke bawah ada yang foto gue dia pakai Vivo. Nah, itu. Nah, tuh sampai muka gue aja itu kelihatan. Bopeng-bopengnya. Apa yang bisa gue percaya apa? Coba di cancel di Apa? close. Apa sih? Coba itu yang ini. Itu di fotonya pakai iPhone kan? Apa? Di fotonya pakai Nih. iPhone. Enggak dong, masa gitu? Enggak di fotonya. Gitu. Itu buat advertising kan? Enggak lah, itu pakai Vivo gua. Di fotonya. Iya, gua saksi gua. Itu dia fotonya pakai HP yang lagi pengen dijual. Saksinya ada ya. Oke. Ada gua. Nah itu ya, inilah intinya gua bikin. Mana sih? Ini. Iya, jadi gua bikin Vivo bikin short movie untuk launching produknya. Ini pakai Vivo juga diambilnya. Oh, enggak pakai kamera kalau ini. Tadi katanya pakai Vivo. Tapi ada video-video pakai Vivo di atasnya. Mana? Ada di atas coba. Ya harusnya Yang Persib Bandung. Nih, ini pakai Vivo nih, yang Persib Bandung nih. Nah, dia pakai Vivo. Tuh, direkam pakai Vivo ini. Oh, X300 kan? Itu. Emang iya. Iya.
Aduh nih Vivo harus bayar gua sih. Terutama gue, Vivo. terutama gue yang nggak sensor. Kasih solusi dan Studi Media ya. Iya. Kita collab, ayo. Terutama gue nih, pokoknya gini deh urusannya. Kalau tayangan ini ternyata nggak ada bunyi tit-tit-titnya, berarti kita udah deal-dealan sama Vivo. Oh gitu ya. Gue panggil brand manajernya, Oke. CMO-nya. Oke, gue udah bagian dong. Pasti. Oke. Tapi kalau sampai Kita tit. berarti lu nggak notice. Berarti men. lu gak ada Capek gua. duit. Berarti budget marketing lu miskin. Gila, ini udah level 2026 tuh udah kayak tanda kutip si KOL-nya udah ngemis-ngemis ya. Udah parah dia mempertarungan ini. Di kodenya berarti lu miskin gitu ya. Apa? Berarti kalau dia nggak bisa bayar. Miskin mereka lah. Iyalah valid. Gak ada budget marketingnya. HP loh. Ya, tahu. Iya. Tahu. Maksudnya at least ini Vivo gitu. Ya gak? At least disupport lah. Ya. Iya. Ya, tapi kan bisa jadi dia nggak nonton, bro. Apa? Masa lu langsung miskinin? Bisa jadi emang tayangan ini nggak nyampe ke algoritmanya Nanti link, CMO-nya. nanti linknya kirim ke gue kirim kayak agensinya langsung. Maksa ya. Anda maksa ya. Iya, kirim potongan-potongan aja ya nanti Iya, ya. potongan-potongan. Potongan-potongan ini Dipastikan bagus nih. udah centang biru, Iya. udah kelihatan ya centang biru WA. Iya. Lu kirimnya DM apa WA? WA aja langsung kan. Aduh ini mau nggak gue upload nih. Ngancem ya. Iya. Anda ngancem ya. Oh, oke lah anyway lah. Terus berarti kalau lu sendiri ngelihat brand-brand kayak begitu, handphone itu udah santai banget ya? Kayak ya tipis-tipis, UGC gitu ya. Oh enggak, banyak yang ribet masih. Oh, masih ya? Banyak yang ribet. Gitu, banyak yang ujung-ujungnya kayak mintanya agak Mas nanti ini ya diginiin tunjukin atau nanti diminum ya, misalkan produk minuman atau makanan nanti dimakan ya gitu. Banyak, padahal gue bilang Studi Media tuh gue sebut aja brand lu 3 kali diomongin. Caranya gimana sih? Gue masih penasaran deh. Wah itu gak bisa. Enggak si biru-biru itu deh. Coba teman-teman penasaran nggak? Kalau penasaran coba lu komen di bawah. Cara bikin biru-biru. Gua pribadi sejujurnya memang gua nggak dalam ini tuh. Nih gua open aja di sini. Ya. Tapi di industri gua ya, di kategori gua, di audiens gua itu biru. Ya. Kalau gua memang bahasanya teknis ya. Ya. Kayak konten, branding, personal brand gitu ya. Itu biru gitu. Tapi kan gue juga jujur nggak tahu gua gimana caranya. Tapi lu sendiri ada formulanya nggak? Nggak ada. Gak tak. Itu kebentuk secara organik aja sih. Jadi setiap produk yang gue sebut ternyata orang kepo. Karena orang banyak yang kepo, mungkin tiba-tiba muncul itu. Pakai buzzer bisa nggak? Enggak lah. Ya tinggal ketik aja misalnya Red Magic tadi. Red Magic Gue gak tahu sih. Gue sih gak pernah ya. Algoritma AI-nya langsung tersistem gitu. Enggak. Karena Iya. sekarang orang udah kayak banyak yang komen, boleh dicek kayak setiap abang yang ngomong brand pasti gue langsung ngecek, gila gitu. Setiap abang yang ngomong brand, gue jadi tahu barang-barang mahal. Itu udah secara organik udah ini banget sih. Alhamdulillahnya ya, udah kebentuk banget itu. Udah kebentuk, jadi setiap brand yang gue sebut, entah itu yang murah atau yang mahal, itu pasti dicari sama orang. Gitu, makanya gue selalu bilang sama agensi, lo kalau mau bayar gue sebut aja 3 kali. Itu pasti bakal pindah ke konten lo yang lain. Ya. Konten-konten KOL lo yang lain gitu. Yang pernah bahas itu. Iya. Bayaran lo berapa emang? Aduh, itu mah gak bisa lah. Lah, kan ujung-ujungnya gue juga tinggal suruh adek gue misalnya ngontak manajer lo, kan pasti dapat juga red card ya. Kan gampang, orang lo public kok nomor dia. Iya. Ya sekarang udah era sekarang udah transparansi bro, ketahuan semuanya. Ya, nanti Aliran dana lo aja PPATK bisa gue lihat. segitu. Masa ngeri? Iya kan? Iya, ya lumayan lah, di atas 2 digit lah. Oh, 3 digit dong. Oh enggak. Lah, Enggak kan gitu. 90 juta juga 2 digit. Enggak gitu. Ya di 2 digit lah intinya, 2 digit enggak nyampe segitu. Masih murah lah, masih aja lah. Bisa masuk brand-brand. Lu kalau mau brand lu diomongin orang, ayo kita pakai kita. Kalau lu mau brand lu makin diomongin, kasih solusi exit Studi Media. Kita bikin medianya mau gak lo? Apa tuh? Gue tuh punya aduh, gue ngomongin ntar dicontek sih takutnya. Nanti aja lah. Jangan kalau gitu. Nanti ya. aja nanti belakang. Out frame. Nanti seru lah, nanti lah kita ngobrol ya. Oke. Keresahan. Untuk di peragensian bro, di media, agensi atau apapun itulah ya. Ini gue lihat sekarang kan udah rame banget nih. Tapi yang bisa termonetisasi memang yang salah satu faktornya adalah kekuatan personal brand atau sosok. Ya. Lu percaya itu nggak? Percayalah. Makanya lu muncul secara figur gitu. Makanya gue nguatin brand diri gue pribadi.
Itu gimana? Ngambil angle-nya apa? Lu sebagai dikenal pengen apa? Pengen jadi orang yang miskin-miskinin orang aja. Oh gitu. Iya. Kenapa ambil itu? Karena kan secara nggak langsung kalau lu terbranding gue secara pribadi, kan di luar dari endorse orang juga bisa pakai gue untuk BA. Karena kan pribadi gue. Iya. Jadi menurut gue yang penting sekarang tuh YGC selain personal orangnya, tapi ada IP yang disebutnya. Misalkan gue tajir melintir. Itu kan udah banget. Iya. Misalkan gue ngebayar Stui Media as a Irland, terus gue bayar tajir melintirnya juga sebagai campaign. Misalkan Vivo HP paling tajir melintir. Atau Vivo naik level jadi tajir melintir. Misalkan gitu. Itu kan bisa. Jadi yang gue jual dua, guanya sama tajir melintir. Tapi ada isu nggak sama tempat lo kerja? Apa tuh? Misalnya kan lu juga kerja di sini, lu harusnya setoran sama gue dong. Oh iya, pasti itu under kantor gue. Oh, Under kantor gue. jadi dia nge-manage karyawannya sebagai KOL juga. Iya. Oh, enak juga ya. Enak. Sekian persen gitu fee. Iya. Tapi lu dapat fasilitas dari kantor dong. Dapat lah. Jadi manajer lo ini dari kantor. Iya. Dibayar sama kantor. kayak road manager ya. Iya. Oke. Head apa sih jabatan lu? Gue Head of social media beneran. Itu kata-kata gue di konten itu semua beneran. Mobil gue Agia beneran. Head of social media beneran. Beneran semua gue. Plat mobil gue mati beneran. Pak Kapolri. Sumpah gue ada satu gue upload ini, makanya ini gue mohon maaf sama TMC. Apa namanya, gue kayak nunjukin cuma 1 detik plat mobil gue, langsung dicari sama netizen gue, emang sialan kan ya. Dicari sampai pajak-pajaknya matinya tahun berapa, atas sama siapa, sialan tuh. Doxing dong. Ya doxing, cuma menurut gue gini loh, gue sekarang menganggap penonton gue itu ngasih bentuk cintanya kepada gue tuh dengan ngatain gue. Jadi gue fine banget. Malah yang ada keberatan tuh kayak cewek gue yang suka kayak, aduh kok kamu diginiin sih Lan gitu, dikatain kayak gini gitu. Gue udahlah, mereka itu semuanya suka sama gue tapi dengan cara kayak gitu, fine. Sebentar, lu pajak mati. Iya. Kok di bold lagi? Enggak, bukan. Lu kan tinggal lagi bayar. mati, jarang gue pakai tapi. Ya kan lu tinggal bayar dengan brandingan lu tajir melintir. Kan aslinya miskin. Aslinya masih miskin melintir, gimana sih? Head of social media kan? Enggak, tapi itu mobil jarang gue pakai. Tapi nanti akan gue bayar pajaknya. Emang kan lu pakai apa hari-hari kantor? Apa? Ke kantor lu pakai apa? Ada mobil yang lain. Wih, mobil apa? Ada lah. Apa? Lu bawa nggak kesini? Apa? Lu bawa nggak tadi di bawah? Enggak. Gue lagi. Pajaknya mati, kena kan lo. Ngobrol sama gue nggak bisa lo, ngeles lo. Pak, kantornya ada di Cilandak KKO Pak. Kasih solusi. Pantau aja depannya. Aduh, jangan dong. Emang langsung dinaikin nih konten? Ini live kan di Facebook kan? Gitu, masa Facebook. Tapi oke juga sih ini nih Stui Media. Nah, makanya lu awalnya udah youth, itu kan dari youth ya mungkin ya. Terus ngerubah Stui. Gue udah curiga karena gue juga concern banget ngedukasi tentang haki ya. Iyalah. Ini orang pasti, ini catatan buat teman-teman ya. Meskipun itu pilihan lo ya, gue nggak lagi judgement. Tapi hati-hati. Masalahnya, lu udah mulai optimasi duluan tanpa ngecek hak kekayaan intelektual di Kementerian Hukum gitu ya. Lu nantinya sebenarnya bukan elunya jadi nggak bisa daftarin merek doang sih bro. Semuanya ngaruh. Nah, lu bisa dituntut, bisa disomasi sama brand sejenis. Iya, oknum-oknum atau apalagi mafia haki oknum ya. Jadi kerjanya dia tuh cuma dia pantau, dia cek mereknya nggak ada, dia daftarin karena daftarin duluan adalah first to file. Dia punya hak nantinya buat nge-sue gitu kan. Meskipun ada banding mungkin ya di menteri sekarang Pak Supratman top, bisa ada banding, bisa ada diskusi, benar-benar pro sama UMKM apa segala macamnya atau mungkin pengusaha IP gitu ya. Tapi anyway jangan bermudah-mudah di situ bro. Kayak kemarin ngerame kan yang Ruben Onsu apa segala macam itu bro. Nah, itu gimana waktu itu? Coba edukasi ke teman-teman semua pengalaman lu ketika lu udah bermulai duluan tanpa daftarin merek gitu. Ya ini kalau yang youth media kan kita ternyata pas udah rame ini kan kita ya udahlah kita ini yuk kita legalin gitu kan. Terus pas kita ngajuin ternyata ditolak. Ternyata ada brand sejenis, beda huruf doang tapi cara penyebutannya sama. Iya betul. Iya jadi nggak bisa kan? Nggak bisa. Jadi ya udahlah kita akhirnya duduk bareng. Ini mau gimana nih? Apakah kita mau fight terus atau kita mau ganti nama? Ya gue bilang ganti nama aja. Udahlah nggak usah ribet.
Gak usah ribet, ganti nama aja biar nanti kedepannya gampang. Misalkan lu mau lu kerja sama brand, kerjasamanya yang sangat amat banyak gitu, nama brand lu ini akan berpengaruh untuk deal atau enggaknya. Kenapa lo pede? Karena ngeliat sosok lu nya. Pede apanya nih? Kenapa lo pede bahwa nanti akan bisa ada deal-dealan project lagi karena ngeliat elunya sebagai sosok? Iyalah. Nah, tuh. Teman-teman catat ya, terkonfirmasi ya, pentingnya personal brand. Iya. Bukan karena gua juga tanda kutip lagi ngedukasi, lagi jualan, kita buka workshop, kita buka webinar untuk gimana cara bangun personal brand ya. Kalau lo mau memang ada, klik aja link di bawah. Tapi maksud gue bukan itunya, tapi memang sebegitunya personal brand. Iya. Jadi Kayak kasih solusi deh. ya. Kasih solusi menurut gua taunya elu. Kalau ditanya Mas Dery itu di podcast itu namanya apa? Gua nggak tahu. Tapi ya memang gua Lupa. akuin ya. Orang-orang yang lama yang dulu mungkin tahu gua dulunya siapa, itu Dery. Sekarang setiap ketemu emak-emak, ibu-ibu, bapak-bapak di bandara, di mall, Iya. Mas kasih solusi. Oh, sekarang udah mulai. Udah lama sih. Oh, udah lama. Udah dari 3 tahun lalu. Asik. Iya kan. Kayak ada bangganya tapi ada kayak Aduh, kok nggak gua lagi. Bukan Dery sih Iya. manggilnya. Yang kasih solusi ya bro, mama tuh bro. Kalau lagi di mall tuh nembak-nembak depan congor aja. Ini kan kasih solusi. Dery bu. Kayak gitu kan. Oke. Jadi personal brand teman-teman pentingnya. Tapi ngurangin klien nggak ketika lu ganti nama? Enggak. Kuat Enggak ngurangin klien, enggak ngurangin viewers juga. Oh. Orang habis kita ganti nama itu kita langsung tes satu konten nih. Langsung tes satu konten ini kira-kira berpengaruh gak nih ya? Ternyata viewsnya gede-gede juga. Berarti kan itu learning kita juga sebagai pemain TikTok kan. Oh, berarti ganti nama sebenarnya enggak berpengaruh sama views. Oke. Langsung naik aja sih. Enggak ada transisinya gitu, enggak ada. Oke. Keresahan-keresahan yang terjadi brand-brand yang mungkin selain banyak mau ya. Sisi-sisi negatif deal-dealan sama brand apa, Bro? Pengen belajar juga teman-teman di sini. Deal-dealan sama brand. Iya, misalnya Banyak mau iya. itu udah Terus pasti ya. iya, terus lebih ke kadang suka gini loh. Mungkin ini ya gue nggak tahu ya egoisnya gue atau gimana. Cuma agency itu kadang gue yakin banget kalau milih KOL tuh dia nggak screening dulu. Screening dulu ini cocok apa enggak sama produk lu gitu. Cakep, loh. bener. Jadi mereka tuh asal milih ujung-ujungnya mereka request sesuatu yang bukan kita banget. Kayak ada salah satu brand gitu bilang, gue kan aman banget ya. Masa disuruh ganti nyaman banget? Ya gue nggak mau lah, maksudnya kayak kan gue aman banget gitu. Gini, kalau aman bangetnya tetap disebut, terus nyaman bangetnya juga disebut, gue nggak apa-apa. Yang penting aman bangetnya gue sebut. Tapi dia nggak mau gue nyebut aman banget, mau nyaman banget. Gue nggak bisa lah, gue bilang gitu. Lu tuh lihat nggak sih gitu konten gue gitu. Terus baik juga yang ujung-ujungnya ini ketahuan dia tuh ternyata nggak nonton gue sebelumnya ya. Kayak Mas bisa nggak kalau Mas ini pakai celananya warna hitam gitu, atau nanti bisa nggak Mas lawan bicaranya pakai bajunya warna merah. Lah kan konten gue kagak ada orang lain, muka gue doang. Ya, berarti lu kan nggak nonton. Itu kan muka gue doang. Gue cuma ngasih suara orang lain doang. Nice try kali. Ya nice try Dia aja. kayak kombak. Iya enggak, memang misalnya tadi merah tuh. Memang ya Telkomsel misalnya mau. Kenapa guanya aja pakai baju merah? Oh. Berarti kan dia menurut gue tuh dia tuh nggak kalau konten gue itu ada nggak pernah ada orang lain. Iya. Iya gitu. Ini gue setuju ya. Ini catatan buat teman-teman brand. Ini serius nih. Aduh gue minum ya. Iya minum. Serius nih gue. Teman-teman juga harus ngelihat dari sisi customer behavior. Ini buat teman-teman brand. Jadi justru lu harusnya menunggangi IP-nya dia. Iya. Ngerti gak maksud gue? Jadi kan customer behavior-nya udah terbiasa berperilaku ngelihat Irlan yang dia tungguin di FVP-FVP-nya mereka nih, calon-calon konsumen lu nanti nih. Misalnya minuman berarti calon peminum elu. Misalnya minyak balur sanga-sanga berarti calon yang pengoles elu gitu ya. Yang ngebalur elu gitu ya misalnya ya. Iya, itu harusnya lu tunggangin IP dan secara customer behavior tadi. Ketika dari aman banget jadi nyaman banget, berubah gitu. Berubah. Satu, gak kena algoritma ketika dia ngomong nyaman banget. Dan yang kedua, si konsumennya juga gak terbiasa. Iya. Yang ujung-ujungnya lu juga yang jadi korban. Iya bener. Beneran dah? Bener. Ini gue dari sudut pandang perilaku marketing ya. Iya. Dan yang punya brand kan. Iya, jadi itu juga catatan penting nih. Makanya gue pengen channel ini benar-benar mengedukasi gak cuma ke konsumen tapi ke produsen gitu loh. Gak masuk menggurui nih, izin bapak-bapak luar biasa nih luar sana. Tapi emang itu justru lu tunggangin, jangan tiba-tiba. Gue tahu mungkin campaign lo ada nyaman, ada kata-kata nyaman,
mungkin makanan lu, minuman lu ada kata-kata nyaman, hashtagnya lu coba serempet ke situ gitu ya. Cuma maksud gue sebenarnya setuju tadi lu bilang nyamannya itu setelah aman banget. Itu nggak apa-apa kalau itu. Jadi konsumen lu tuh udah konsumen lu yang cocok sama behaviornya Irlan udah terbiasa, lu kena dulu nih. Iya. Akhirnya dia masuk funnel, ngerucut, biar lebih kenal baru keluar kata-kata nyaman. Iya. Jangan lu eksploitasi tapi tanpa ilmu, guys. Bener. Tanpa lu riset. Bukan kita nggak mau ya. Iya. Cuma lu kan kita kesel ya kayak aduh lu yakin nih gitu. Masa lu gara-gara brand lu gue juga harus menghilangkan IP gue gitu kan. Juga nggak, jangan gitu loh, harusnya dua-duanya. Dan gue kira gitu dalam hati gue tuh, gue kira lu nge-hire gue tuh untuk aman banget, ternyata ternyata enggak gitu. Terus cancel? Apa? Ya enggak lah, kita fight harus tetap ada aman banget ya. Enggak, kalau dia nggak mau duitnya gede. Waktu itu apa sih kita cancel apa lupa? Sebutannya brandnya lah. Hah? Apa yang nyaman-nyaman? Lupa. Lanjut ya. Tetap lanjut. Tapi kita nggak nyebut aman banget ya. Hah? Sebut ya. Iya. Jadi ujung-ujung. Oh kalau dia nggak mau, gue nggak tahu karena belum ada case orang ujung-ujungnya brand itu nggak mau. Lu kasih reason kan tapi kan? Reason. Sengaja biar audiens lu terbiasa, Iya. buat lu juga kok gitu ya. Iya buat lu juga kok, views lu juga dan pasti nyaman banget ya, nggak bakal kehilangan kok. Ntar gue sebut deh nyaman banget 6 kali kayak 5 kali. Yang penting ada aman bangetnya. Gitu. Brand apa sih? Penasaran. Lupa gue. Itu campaign-nya dia. Ada nyaman-nyaman itu, mungkin makanan, minuman dia. Minuman ya? Nyaman di perut gitu ya. Hah? Nggak tahu, gue lupa. Enggak, lu lagi nyolek siapa nih? Proma apa Milanta nih? Enggak dong. Gue curiga tadi dia ngomong nih. Otaknya udah pragmatis, cuan bagus sih. Connect begitu langsung. Tapi gue curiga aja gitu. Dan tadi gue kayak, ini arahnya kemana sih gitu ya. Enggak. Lu mau nyenggol siapa sih? Enggak. Mau- Enggak, gue setiap hari kan nyebut brand mas. Jadi ke bawah aja. Ada yang lu incer gak? Coba, gue penasaran. Apa? Memang lu udah incer karena ya jujur-jujuran aja nih, duit, atau karena lu suka produknya, atau belum pernah dapet ini kampanyenya, atau mungkin secara makro gitu mikirnya. Ini kalau gue tembus, gue porto gue akan begini-begini dan efeknya akan. Sebut aja kalau lu misalnya, ini gue kasih wadah deh, yang lu incer selama ini, contoh Grab gitu misalnya, misal atau apa gitu, tapi nggak pernah berhasil. Grab, Gojek sih udah ya. Selain itu, Dua udah. Apa ya yang gue incer sebenarnya, yang gue pengen ya. Iya. Yang gue pengen sebenarnya ini sih apa namanya, kayak traveling gitu sih, kayak Traveloka gitu. Kenapa? Boleh tahu? Pengen gue karena gue kepo sama kerjasama yang sekiranya jangka panjang. Maksudnya gini, kerjasama yang gue bisa menikmati secara lama produknya. Allah, lu mau jalan-jalan ke luar negeri Enggak. gratis kan? Allah. Gue ada duit buat luar kebaca. negeri. Allah, ya kalau gratis Ya mau. lucu banget lagi. Lucu lagi. Iya, maksudnya kayak Traveloka, kayak ya apapun itu ya, Tahu Traveloka gue, dan iya. lain-lain itu kayak asik gitu. Karena bisa ke Amerika, ke Jepang gitu ya. Iya. Iya bener. Gue ngeliat, gue jadi inget deh. Ya ini nggak masalah ya. Iya. Ini buat yang ngerasa temen gue, takutnya gue tendensius banget. Itu jangan juga akhirnya lu langsung baper atau mungkin langsung nggak semangat. Gue ngeliat teman-teman gue yang mungkin tadinya dia cuma staff atau karyawan, tiba-tiba udah mulai bangun konten. Gue support ya. Ini catatan, gue support loh, bukan berarti gue lagi nyenggol-nyenggol lu. Akhirnya tiba-tiba langsung jadi konten-konten liburan gitu, bro. Buat mancing. Enggak, lu jangan gitu dong. Nanti enggak semangat dianya. Lu jangan gitu dong. Mancing. Tuh gue like, gue repost serius. Kalau gue mah insya Allah support. Teman-teman lama gue pasti tahu lah. Enggak, maksud gue berarti kan seksi banget industrinya. Mungkin liburan gitu kan. Iya. Makanya kenapa lu juga pengen itu kan. Iya. Oh enggak sih, Mas. Enggak. Sebenarnya gini loh. Kita kan paling sebenarnya back to income ya. Maksudnya gini. Duit, yang penting duit gede bayar ke kita. Jadi menurut gue nggak harus, bukan jalan-jalannya sih, tapi lebih ke gue jenis endorsement yang gue mau itu. Gue pengen nyoba sih, bukan gue mau. Gue pengen nyoba. Oke. Yang sekiranya gue tuh bisa melakukan itu nggak sehari doang. Karena gue kan kalau bikin endorsement 1 hari, bikin konten upload. Tapi kan kalau itu nggak mungkin 1 hari. Kayak gue menjelaskannya hari ini, besok gue juga menjelaskannya kenapa keuntungannya, sistem-sistemnya gitu loh. Gue pengen nge-challenge diri gue sendiri aja sih. Emang udah pasti bayarannya besar ya Traveloka? Oh, gue nggak tahu, nah, makanya. Nah, kenapa lu
penasaran. Makanya Nggak gini, orientasi lu duit apa bukan jalan-jalannya? duit, bukan dua-duanya. Hah? Jenis kerjasamanya. Lah kan ujung-ujungnya duit, bro. Ya duit. Nggak, tapi iya gue yakin memang mungkin Traveloka, tiket.com pasti gede. Iya. Cuma maksud gue apa yang lu lihat gitu loh. Gini, apa yang gue lihat, karena gue udah di masa gue bikin endorsement itu sama semua. Oh iya paham. Yaitu gue ini gue makan, ini gue nyobain gitu. Iya. Tapi gue pengen jenis endorsement yang lain gitu loh, yang dimana itu dalam bentuk jasa. Gue belum pernah. Nggak apa, Mbak. Misalkan gue nggak dibayarin jalan-jalannya nggak apa-apa deh gitu. Masa sih? Ya misalkan. Ngapain kalau gitu Anda effort? Jadi temennya siapa yang bikin konten jalan-jalan? Gak usah, lanjut. Kok gitu? Lah, Kok giliran? Lo gue sebut juga lo gak tahu juga, orang dia baru mulai. Oke. 5.000, 4.000, tapi gue apresiasi lo bisa sampai 5.000 followers. Kan makanya kan baru mulai gue bilang. Cuma maksudnya ada juga yang terbuka maupun yang gue baca doang ya, bisa jadi gue salah. Tiba-tiba jadi jalan-jalan. Yang orang tersebut juga jujur. Sampai ada yang ngomong misalnya bantuin dong. Oh nggak apa-apa juga kan, bagus juga dia jujur kan. Kadang ngeliat peluang jalan-jalannya. Gue nggak tahu ya, karena memang mungkin dia bisa jalan-jalan gratis. Siapa yang nggak mau bro? Iya. Ya kan keliling Eropa misalnya, daripada ngeluarin 200-300 juta. Iya. Ya kan, Gitu kan? kan simpel kan, mending digituin gitu loh. Ya atau memang ada juga yang nggak ngomong, ya kan sebenarnya kelihatan juga kan. Tapi nggak apa-apa juga. Maksud gue pikir gara-gara itunya. Enggak. Karena menurut gue miskin melintir sama tajir melintir yang gue buat ini bisa lebih luas lagi, Mas. Jadi gue tuh pengen misalkan ya nih, gue bukannya berharap ke situ. Misalkan gue ke Jepang gitu. Gue miskin-miskinin orang Jepang gitu. Gue kayak pengen gitu. Oh, ngerti. Sekarang sekarang gue lagi berusaha untuk miskin-miskinin pejabat. Apa urusannya? Kok gitu? Karena gue pengen personal branding gue tuh memang, ya balik lagi tadi gue sebelum ini gue bilang gitu, gue tuh pengen miskin-miskinin semua orang supaya orang kayanya itu ngelihatnya lucu, orang miskinnya itu juga jadi nggak jadi kaku. Goals gue itu. Normalisasi dan atau yang kedua ya, mereka juga jadi semangat karena kesenggol itu, jadi mereka jadi lebih kesenggol. Mampus lu dimiskin-miskinin juga kan lu gitu. Misalkan gue miskin-miskinin pejabat nih, padahal kan pejabat itu orang kaya ya, pasti kaya gitu. Ya misalkan gue miskin, pasti orang miskin seneng gue miskin-miskinin pejabat. Gitu. Makanya gue tuh sebenarnya itu sesuatu yang seksi menurut gue. Atau konteksnya lebih serius lagi, maksudnya di benerannya gitu loh. Kayak pejabat dimiskin-miskinin karena memang sebenarnya mereka nggak akan jadi siapa-siapa juga kalau nggak hidup pakai duit rakyat gitu. Enggak lah, nggak seserius itu. Nggak seserius itu ya. Gue sesimpel pengen misalkan ada Bahlil, gue gini, Bahlil miskin, gue bilang gitu. Tapi kan dia pengusaha ya. Nah itu kan yang di luar dari menterinya yang digaji sama rakyat ya. Makanya konten gue sih yang gue katain orang miskin kan itu orang kaya semua. Oh lu paradoks ya konsepnya. Paradoks. Makanya lu kalau lihat ada salah satu konten gue ke PIM, gue selalu miskin-miskinin orang. Itu yang gue miskin-miskinin itu orang-orang kaya semua dari segi outfit. Coba. PIM banyak anak SMA. Tanya kali ya dia tajir apa miskin ya. Tungguin. Halo. Gue mau nanya lu miskin apa tajir sih? Nah itu. Sedangkan yang ditanya ini kan sepatu jelas. Kalau ini miskin. Kalau ini miskin. Jadi dia tuh pada lucu tajir. gitu. Oke, thank you ya. Nah itu jadi konten gue kayak gini ya. Jadi yang gue katain miskin ini orang-orang tajir. Jadi nggak mungkin ada yang kesenggol sebenarnya, karena orang miskinnya senang karena gue ngatain orang tajir. Orang tajirnya happy aja karena gue nggak miskin. Oke. Tapi enak sih positioning paradoks gitu ya. Iya. Oke. Jadi sekarang Mas, kalau gue ketemu orang di mall-mall, orang tuh berlomba-lomba pengen gue miskinin. Which is good menurut gue. Bagus banget gitu karena menurut gue bagus lah, karena menurut gue kata-kata miskin itu bukan jadi hal yang bikin orang itu gini. Karena kan sekarang banyak banget ya Mas, sorry ya, case-nya bunuh diri karena miskin, stres karena miskin gitu. Karena menurut gue, karena dengan gue to the point ngomong orang miskin gitu, jadi bahan ketawaan kan. Jadi miskin itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu. Jadi bisa kita bahan miskin lo gitu, miskin gitu. Kalau angle-nya dibalik biar mereka termotivasi bahwa miskin itu lu masih ada harapan dan lu nggak sendirian. Iya. Ini lu bisa tumbuh, bukan berarti akhirnya lu jadi mengotakkan diri lu bahwa oke, gue miskin berarti gue akan selamanya miskin, berarti emang udah takdirnya begini. Bener. Berarti memang yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Bener. Jadi gue udah ngapain gue berusaha gitu ya. Iya bener. Secara nggak langsung kan konten gue yang miskin ini jadi gini Mas.
Kalau yang miskin ini stres karena kemiskinannya kan orang nggak mau berkembang ya. Ntar Iya. gue udah pasrah, gue miskin. Ya, Tapi kan kalau misalkan lu menanggapi miskin ini dengan sesuatu yang lebih chill gitu kan, dia bisa jadi kayak oke gue kerja gitu loh. Jadi nggak baper lagi lah. Jadi nggak baper lagi oke. gitu. Lu tadi ngomongin kerja, lu masih kerja. Kenapa lu nggak bikin agency sendiri, bro? Bukan berarti kacang lupa kulit ya, ini di luar konteks ya. Iya. Pilihan lu aja. Kan lu udah ngerti strateginya. Lu head sosial media. Lu udah paham. Lu udah punya personal brand. Dan ya lu bisa bikin sendiri gitu loh. Iya. Di luar dari kacang lupa Iya, kulit iya, atau iya. mungkin di luar dari mau kompetitif sama tempat lu kerjaan gitu loh. Bisa sih, Nah, bisa kenapa? aja. Tapi gue sekarang lagi nyaman sama situasi gue sekarang aja sih. Lagi nyaman dalam arti gue bikin konten di akun perusahaan, berarti gini, gue malas dari nol lagi juga sih mas. Bikin nge-build dari awal lagi gitu. Makanya tadi gue bilang kan, gue tipe orang yang sebenarnya enak lebih suka digaji mahal, digaji gede dibanding gue punya usaha. Gue tuh orang yang paling tidak mau punya usaha mas. Nih fun fact. Lah? Gue tidak mau punya usaha sama sekali. Karena menurut gue punya usaha itu wasting time. Lu hidup sekali. Lu hidup sekali kan? Ya, Nih. unik nih. Iya, lu hidup sekali. Oke. Akhirnya lu memakai waktu lu itu untuk nge-build sesuatu yang belum tentu berhasil. Lah kan kerjaan juga bisa dipecat, bro. Lah, tapi kan kalau lu fokus kerja lu gak dipecat. Lah kalau usahanya juga bisa tutup, Kenapa? lu kerja di mana? Nyari kerja lain. Gini loh. Ini agak Gini. unik nih. Berarti Gua- lu lebih gua pilih kerja dibanding jadi pengusaha. Iya. Kerja gaji gede ya. Lah kan punya perusahaan juga bisa digaji juga. Iya, tapi kan lu banyak banget tanggung jawabnya. Kalau kerja kan lu tanggung jawab lu sama kerjaan lu doang. Iya, tapi begitu umur lu 60, gue nggak lagi bentur-benturin ya. Gue lagi sudut pandang dari memang udah kelihatan juga gue punya usaha, cuma maksud gue kok ada gitu orang yang gue mau sampai kerja sampai mati Ada gitu. mas, ada mas. Salah satu- Sampai mati. Oh, ya itu terlalu keras ya. Maksud gue nggak tahu. Lah kenapa itu. lu kendor? Lu prinsip Gue dong. nggak tahu itu, gue nggak tahu sampai mati atau apa. Karena kan gue nggak tahu nantinya ya. Cuma kalau gue di pribadi gue lebih suka kerja di gaji gede. Bahkan gue pernah bikin konten. Gue sosial eksperimen di luar. Gue nanya, lu mendingan digaji sebulan 50 juta atau lu punya usaha, tapi lu punya usaha gede, lu mendingan mana? Banyak yang jawab digaji sebulan 50 juta, tapi konsisten. Karena Berarti pola pikir gue nggak cuma gue, ternyata banyak. oh iya, tentang fix income gitu kan. Iya. Gue mau bahasa sederhananya gimana ya, biar nggak terlalu ribet gitu ya. Gini mas, orang itu butuh ketenangan sebenarnya. Kan kerja juga pressure juga. Pressure-nya nggak beda sama punya usaha. Oh ya, Orang kerja kan pressure-nya cuma di kerjaannya dia doang berhasil apa enggak. Tapi kan kalau punya usaha belum, ini orang jujur apa enggak sih kerja sama gua, iya. ya kan? Itu malas banget mas mikirin orang enggak jujur. Ini usaha gua turun lagi setiap bulannya. Kalau lu kerja, penjualan produk misalkan brand lu juga nggak laku, gaji lu segitu-gitu aja. Ya udah, angle-nya harus konsisten. Bukan konsisten. Angle-nya Harus juga berhasil, harus. kan? Bukan. Lu harus objektif juga. Kalau memang perusahaannya berhasil gimana? Jangan lu ngeliat dari sisi kegagalan ya, maksud gua. Ya lu juga harus fair aja. Iya. Kalau memang lu selalu mikirinnya ada yang nggak berhasil, kan tapi ada juga yang berhasil. Iya, tapi kan lu mikirin kan, ini berhasil apa Ya, pasti enggak kan? mikirin lah. Nah Kan kalau masa kerja nggak dimikirin? ya kerja mikirin, tapi yang dipikirin kerjaannya doang. Nggak mikirin berhasil apa enggak. Ya, ini pilihan sih, nggak apa-apa juga sih. Iya nggak apa-apa. Gua nggak bisa Karena bilang hidup tenang itu menurut gue sangat penting. Karena teman gue baik banget yang bisnis gagal mas. oh iya, yang ngantor juga dipecat berkali-kali juga banyak. Nah, lu maksud gua lu harus fair di situ, bro. Iya. Bukan debat ya. Gini, lu dipecat di kerjaan lu nggak rugi duit dong. Tapi kalau nyari kerja lagi. Iya. Tapi kalau lu rugi bisnis, lu gagal bisnis kan lu ratusan juta, miliaran, ya kan? Kenapa lu nggak belajar mimpinya? Gue nggak giring opini ya. Lu mau prinsip sampai mati, kerjaan juga orang bebas punya pilihan seperti itu. Koreksi kalau gue salah. Nih gue udah disclaimer. Astra, Yes. kalau nggak salah Salim Group juga. Berarti Indofood ya. Gue ngambilnya secara korporat besar dulu deh. Bukan nama orangnya, bukan nama produknya, tapi korporasinya. Astra dan Indofood, kalau nggak salah, founder atau ownernya, gue nggak bilang tidak ya, tapi belum atau secara signifikan ngambil keuntungan dari perusahaannya. Sampai sekarang. Yes, jadi dia prinsipnya dua ya, berarti kan dia tinggal jadi salaryman, dia satu perusahaan ini suka-suka dia lah, perusahaan-perusahaan dia gitu kan.
Gue minta sama nggak nih ya? Gue minta gaji gue aja 200 juta. Ya boleh-boleh aja kan? Direkturnya mungkin adiknya kan family group nih. Misalnya Indofood. Ya udah 200 juta per bulan. Bahkan lebih dari 50 juta. Tadi lu bilang 50 juta. Ya udah, abis itu gue gulung. Prinsip yang kedua berarti gue gulung lagi perusahaannya biar lebih tumbuh secara signifikan. Iya. Ada tuh yang model kayak gitu tuh. Dia nggak ngambil dividen, Iya. ya kan? Dia nggak ngambil bagi hasil, gulung-gulung terus. Yang penting menurut gue 200 juta itu misalnya sebulan itu udah aman banget. Iya. Kan bisa. Indofood. Ya dulu kan dari nol juga. Ya dulu dari nol. Kalau sekarang lu bikin usaha dari nol, sih menurut gue saingannya udah banyak ya. Udah banyak, nggak beda sama dulu menurut gue. Dulu makanya sekarang banyak banget brand-brand yang dari dulu itu udah ujung-ujungnya bertahan sampai sekarang karena dia menang di duluan aja. Duluan udah dikenal. Tapi sekarang menurut gue untuk buka usaha, nggak tahu ya, ini gue sama sekali tidak menggiring opini ya. Cuma menurut gue punya mindset itu, ini opini gue, bikin bisnis sekarang itu agak sulit karena saingannya terlalu banyak. Saingannya terlalu banyak. Jadi menurut gue wasting time untuk gagal sih. Untuk di umur gue yang sekarang gitu. Gue lebih baik jadi investor. Gue iya. Karena gue punya sense ini bisnis bakal bagus. Kan sama aja. Beda dong. Kan kalau gue bikin bisnis sendiri, gue nge-build dari awal. Oh Kalau- iya memang. Iya, misalkan iya. teman gue punya bisnis, gue tahu nih makanannya enak, nih rame, gue invest gue mau. Mau gue kalau invest. Gue gak ngapa-ngapain ya. Intinya gue pengen hidup tenang aja sih, Mas. Ya Warren Buffett, Charlie Munger gitu-gitu ya. Jadi dia emang dia nginvest di Apple. Iya. Ya. Tapi lu gak ngapa-ngapain gitu. Yang penting kalau nih, karena gue ngerasa gue punya feeling nih usaha bakal lama nih, bakal enggak. Tapi gue suka sama barusan tuh narasi lu yang terakhir tuh. Memang yang gue dapat banyak juga sih para pakar-pakar menyebutkan adalah level pertama itu adalah nggak masuk diskriminasi ya. Ini pilihannya dia doang ya. Kerja, bikin usaha, investor. Iya. Katanya udah di titik itu tuh tahapan-tahapannya. Jadi kalau lu misalnya punya duit belum seberapa ya lu kerja. Gitu, bener. Kalau udah agak meningkat ya bolehlah lu bikin usaha. Habis itu lu nginvest. Iya. Lu bisa lepas karena udah tahu lu bisa ngawas. Kan belajar juga ya, lu mau invest tapi lu mau delegasi apa tuh nanti mau koreksi dan evaluasi apa Iya. kalau lu nggak ngerti ilmunya kan. Kayak gitu. Karena ini beda sama punya usaha tapi lu orang kaya dari kecil ya, Mas. Emang tajir melintir dari kecil ya, Mas. Itu beda Oke. loh. Iya. Beda sama Iya. kita yang pengen buka usaha dengan gaji kita udah kita tabung, terus Iya. kita bikin usaha. Menurut gue sangat amat sayang kalau misalkan gaji itu tiba-tiba habis untuk gagal bisnis aja sih. Kalau Indofood gue yakin dari kecil udah tajir melintir dia. Dulunya mungkin kakeknya susah juga kali. Gak percaya gue. Gak percaya gue, pasti udah tajir. Pasti udah tajir orang-orang kayak gitu. Beda sama kita yang punya duit tabung 50 juta, terus 50 juta kita bikin coffee shop. Menurut gue, aduh, Rentan hilang ya. rentan hilang gitu. Jadi Iya. udah lo mending kerja lagi. Kalau duit lu banyak lo nginvest. Statementnya Deddy Invest Corbuzier kosan. Statementnya Deddy Corbuzier sama Theo Derrick ya, gue pernah lihat itu bagus juga tuh. Kayak antara lu kaya dari lahir, lu punya kesempatan gitu loh. Iya. Ya kan kayak misalnya lu nginvest 100 juta, hilang, ya udah lu tinggal minta lagi sama bapak lu gitu ya. Itu Tapi kan yang satu enak. lagi mungkin lu lagi ngerintis 100 juta, ngepasan terus tiba-tiba lu bikin Pinjol. usaha. Kalau udah ini pinjol, pinjol malah menurut gue negatif gitu loh. Negatif kalau untuk orang yang sebenarnya dari keluarga yang biasa, terus udah mati-matian kerja, habis itu buka usaha, menurut gue, aduh. Apalagi teman-teman gue yang ini ya, yang dia udah kerja bikin usaha, habis itu dia resign, menurut gue sayang banget. Gue tipe orang yang jangan deh. Lu kalau bisa usaha lu jalan, kerja lu tetap jalan. Atau yang low risk kali ya. Kayak ya lu nggak bisa batasin juga ruang gerak mereka pengen Iya. punya mimpi kan. Atau enggak ya afiliator kan tanpa modal. Iya, itu juga bisa. Keranjang kuning gitu-gitu kan. Iya. Ya lu tinggal jualin sanga-sanga atau jualin Cleo, Iya. low risk, lu ambil handphone, kasih lampu, lu storytelling belajar, bikin hook yang bener, Iya. belajar marketing yang bener, habis itu lu convert call to action ke klik di sini. Iya. Jadi kalau misalnya nggak jalan tuh brandnya, ya lu tinggal cari lagi produk winning yang lain gitu loh. Iya. Apalagi baik banget yang resign gara-gara ini kan, gara-gara mau jadi content creator, gara-gara Oh iya. satu kontennya tiba-tiba nonton 1 juta, udah dia ngerasa dia udah FVP Tahu. ke depannya, dia resign gitu. Itu banyak juga tuh. Iya, yang iya. menurut gue sayang Hati-hati banget. teman-teman. Cari kerja susah lah, gue pengen bilang. Cari kerja susah. Jadi menurut gue selama lo dapat kerjaan dan pengganti lu itu belum pasti, belum 100%, jangan. Mantap. Irlan Stoy Media, detailnya ada di TikToknya Stoy Media. Jadi lo tinggal
Ya pokoknya aman banget lah, lu punya brand lah. Iya. Tinggal tektokan. Insya Allah. Semoga Iya. nanti kita ada brand yang bareng ya. Ya, aman bro. Kita Aman lah. Vivo. Vivo lah. Kita gocek-gocek aja. Sebutin aja semuanya. Siapa tahu kecolek. Iya, Vivo. Absen aja. Vivo, Poco, Apa? Redmi. Grab, Gojek apa? Ya. dia adu di sini. Dia adu. Ya Grab, kan? Gojek. Apa biasanya? Kalau dia nggak notice berarti lu Miskin. nggak ada duit budget. Nggak ada, miskin. Nggak ada. Valid miskin. Valid. Miskin melintir. Senggol. Brand-brand besar ya, terutama handphone ya. Handphone lah, karena handphone tuh semua orang make loh. Iya. Iya. Makanya banyak live TikTok ngambil peluangnya jadi live jualan gadget ya. Gadget bener. Iya. Iya banyak ya. Dan besar juga tuh JMV-nya tuh kan. Gak mau lagi gue. Kenapa? Nggak mau. Live itu nggak mau ini? Live jualan ya? Ya kenapa? Enggak. Maksudnya lu mau bilang bahwa yang jualan-jualan itu? Bukan. Tapi? Males gue jualan. Lah kan duit juga ujung-ujungnya. Iya, tapi gue males jual barang. Ah. Males gue jual barang. Males gue nawar-nawarin nih barang gue bagus nih gitu. Males. Berarti mendingan lu bangun personal brand itu duitnya juga oke juga ya. Iya. Mantap. Satu lagi terakhir. Era KOL kan katanya udah redup ya. Kata siapa? Stigmanya begitu. Oh iya. Iya. Gak tahu gue kalah sama siapa. Ya, but again live afiliator misalnya. Afiliator juga banyak yang gak FVP. Enggak sih. Menurut gue KOL tetap menurut gue kayak semua orang sekarang banyakin deh mimpi jadi KOL. Karena menurut gue KOL tuh gak ada ruginya. Arahnya ke situ ya. Iyalah harus bikin konten. Jangan nyerah bikin konten aja sih. Jangan nyerah bikin konten. Jangan ketika flop penontonnya nyerah gitu. Karena menurut gue KOL ini salah satu jalan pintas buat orang-orang bisa next level sih. Dari apalagi orang-orang yang miskin melintir gitu ya, yang miskin. Sumpah banyak banget orang-orang yang ujung-ujungnya jalan pintasnya kita nggak tahu Allah ya ngasih rezeki dari mana kan. Iya. Menurut gue yang paling make sense, yang paling masuk akal itu ketika lu jadi miskin banget tiba-tiba viral, habis itu kaya, itu paling step paling banyak dan paling gampang menurut gue. Jadi masih oke lah menurut gue. Berarti kalau bisnis, gue udah suruh pandang bisnis ya. Berarti oke dong kalau bangun agensi KOL. Agensi KOL iya. Kan gue ngomongin hulu ke hilir Iya, nih. tapi kalau Lu bilang agensi hilir brand gak nggak ya? Agensi brand gak ya? Enggak. Berarti agensi KOL. Karena brand sekarang lebih baik in-house. Iya. Ngebayar orang untuk in-house. Iya kan, kalau tadi lu dari sudut pandang hilirnya, lu jadi KOL deh. Iya. Gue dari sudut pandang hulunya, ya udah Iya. gue bikinnya perusahaan KOL gitu. Iyalah. Kayak gitu ya. Iyalah. Itu lebih oke. Menarik. KOL tuh lebih masih legit lah. Lu ada di Sto itu? Ada apa? Agensi KOL. Nggak ada. Gue sendiri. Bikin kayaknya asik kali ya. Coba nanti kita obrolin. Hai. Seru. Nanti Oke. kita update lagi ya. Oke. Ya, brand-brand nanti lihat aja ntar siapa tahu kan Siapa tahu kita nggak ada yang tahu. Gue ngegali ini sembari gue coba monetize di hidup gue sih. Kayaknya Iya. menarik juga agensi KOL. Iya. Boleh. Bro, Thank you. salam buat Agia lo yang pajak mati. Ya. Aduh, jangan gitu dong. Pajak mati, wah kacau banget ya. Dasar nggak taat sama pemerintah lo. Kita kasih solusi.